kuligoda, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan derita dan sengsaranya pedih untuk manusia yang hina, ia disiksa pedih. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Harta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Tuhan dipaku di salib, tubuh mati derah, matinya disadari
Selamat pagi, Jemaat Gereja Kristus Ketapang yang Tuhan Yesus kasihi. Kami menyambut saudara-saudara yang dengan setia hadir beribadah di Gereja Kristus Ketapang, dan juga kepada jemaat yang di rumah yang mengikuti secara online. Salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan pada kebaktian Jumat Agung akan disampaikan oleh Pendeta Reli Raja Guguk dari Gereja Kristus Ketapang. Dan pada kebaktian hari ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya, juga kepada panitia dan setiap tim yang melayani dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Penekanan warta pada hari ini adalah yang pertama, Paskah. Mari kita merayakan sukacita Paskah dalam kebaktian Paskah pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 yang akan diadakan dalam 2 kali kebaktian, yaitu pukul 8 pagi dan 10.30. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Setiawan Sutejo dengan tema Kebangkitannya Membangkitkanku. Yang kedua, Klinik Pratama Immanuel. Klinik Pratama Immanuel bekerjasama dengan Laboratorium Prodia akan mengadakan pemeriksaan darah pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 pada pukul 7.30 sampai 10.30 bertempat di ruang Bartolomeus. Bagi jemaat yang akan melakukan pemeriksaan darah, diminta untuk puasa 12 jam sebelum pemeriksaan. Mari manfaatkan kesempatan ini demi kesehatan yang lebih baik. Demikian penekanan warta kami sampaikan. Warta jemaat lengkap dalam bentuk digital terdapat pada mobil apps Gereja Kristus Ketapang. Terima kasih dan selamat beribadah. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhanlah kita boleh ada sampai hari ini. Sungguh karena kasih-Nya lah kita boleh berkumpul di tempat ini. Oleh karena itu, biarlah di dalam perayaan Jumat Agung ini, kita kembali dibawa betapa besar kasih setia Tuhan. Betapa agung kemuliaan Tuhan. Sehingga kasih itu yang menggerakkan kita untuk boleh hidup mengasihi Dia lewat mengasihi sesama. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah terambil dari Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Sebab supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Allah Maha Kuasa.
Pertolongan kita dalam ibadah Jumat Agung ini ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Juga menyertai saudara. Nas pembimbing kita pada Jumat Agung ini terambil dari Ibrani 4 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Bapak Ibu jemaat sekalian, selamat pagi. Mari kita mengingat kembali karya kasih Allah yang terindah dan terbesar dalam hidup kita. Layaklah Kristus menerima segala hormat dan pujian. Mari kita puji Yesus, Tuhan yang Maha Mulia. Nyanyikan dengan segenap hati. Puji Yesus, Tuhan yang Maha Mulia, segenap alam nyanyikan pujian. Haleluya, puji dan hormat baginya. Puji Yesus, Raja yang terbesar. Yesus Tuhan, pemimpin hidup kita. Siang malam ku dijaga. Puji Yesus. Puji Yesus, muliakanlah namanya. Puji Dia, pujilah selamanya. Puji Yesus, Tuhan yang Maha Mulia. Karena kita Dia disalibkan. Puji Yesus, sumber pengharapan kekal. Puji Dia, Yesus Juru Selamat. Sambut Dia, Yesus yang Maha Kasih. Kasih Tuhan kekal selamanya. Puji Yesus, muliakanlah namanya. Puji Dia, pujilah selamanya. Puji Yesus, Tuhan yang Maha Mulia, segenap alam sorak haleluya. Juru Selamat yang memerintah selamanya. Sambut Dia, Raja Imam Nabi. Kristus datang dengan kemuliaannya. Puji hormat hanya kepadanya. Puji Yesus, muliakanlah namanya. Puji Dia, pujilah selamanya. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 23-24 yang mengatakan, dan inilah perintahnya itu,
supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa yang menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Bapak Ibu jemaat, roh yang telah ia karuniakan itu telah menjadikan kita anak-anak Allah. Namun dalam perjalanan iman kita sebagai orang Kristen, sudah berpuluh kali ya kita memperingati hari Jumat Agung. Namun seringkali kita, termasuk saya juga, sering lupa akan esensi makna salibnya dan menganggap sepi kekayaan pengorbanannya. Untuk itu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, memohon pengampunan darinya. Kita iringi dengan pujian, laksana sungai yang mengalir. Damai sentosa dari Allah. Damai dan sentosa dari Allahku, yang laksana sungai yang mengalir terus. Damai yang sempurna dan mulialah, makin mengalirlah, makin dalamnya. Haraplah kepada Allah. Haraplah Allah, janjinya teguh, berkatnya berlimpah, damai genap penuh. Dalam tangan Tuhan ku dilindungkan, musuh dijauhkan, takut hilanglah. Sibuk dan keberatan akan pulang, karena ku terlindung dalam tangannya. Haraplah Allah, janjinya teguh, berkatnya berlimpah, damai genap penuh. Musik saja. Semua kesukaan dan pencobaan dibiarkan Tuhan yang Maha Kasih. Dengan sepenuhnya kami berserah, telah dapati Dia hingga setia. Haraplah terus kepada Allah. Haraplah Allah, janjinya teguh, berkatnya berlimpah, damai genap penuh. Mari jemaat kita tundukkan kepala, ambil waktu sesaat untuk berdoa. Rasakan Roh Kudus berbicara dalam hati Bapak Ibu sekalian.
Bapa, inilah pengakuan dosa kami di hadapan-Mu. Di hadapan-Mu semuanya terbuka, tidak ada yang tertutup. Kau mengetahui segala perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami yang tidak mempermuliakan-Mu dan mungkin bisa saja melukai orang-orang di sekitar kami. Karena itu Tuhan, kami mengakui segala kegagalan kami, ketidakmampuan kami untuk lebih mengutamakan yang menjadi kehendak-Mu dibandingkan kepentingan pribadi kami. Kami mohon ampun ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih di momen yang spesial hari ini kami boleh ambil bagian untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Supaya kami yang terpuruk, kami yang berdosa, kami yang layak untuk dihukum oleh anugerah-Mu, kami boleh dipulihkan. Dan biarlah kasih Tuhan itu yang memenuhi kami. Kasih Tuhan itu juga yang menggerakkan kami. Supaya kehidupan kami tidak berbicara lagi tentang kami. Tapi berbicara tentang Kristus yang sudah kami terima di dalam hidup kami menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ampunilah kami orang berdosa ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang sungguh-sungguh dari hati yang terdalam, mengakui segala dosa kita, dan mau untuk berubah, walau hanya dengan anugerah Tuhan kita bisa berubah. Dengarkanlah berita anugerah, berita pengampunan dosa, yang tertulis dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Demikian firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka saya sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Mari kita menyalam saudara-saudara kita sebagai salam damai. Kita yang sudah diampuni, kita mau mengampuni dan mau juga membagikan kasih-Nya. Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Yohanes dicatat masih banyak hal lain yang diperbuat Yesus yang jikalau semuanya dituliskan satu persatu, maka dunia ini tidak dapat memuat semuanya. Apakah Bapak Ibu sudah mengalami karya kasih Tuhan Yesus tiap-tiap hari? Ada amin? Mari dengan penuh rasa syukur kita saksikan kasih-Nya Tuhan Allah. Kasih Allah tak terbilang, sungguh mulia tak terduga, melebihi tinggi bintang dan maut pun dikalahkan. Manusia telah berdosa, Allah beri putranya yang tersesat dicarinya. Oh kasih Allah yang limpah dan maha mulia, kasih yang kekal selamanya, jadi nyanyian surga. Walau laut jadi
Puji Tuhan, terima kasih kepada paduan suara keluarga dengan pujian yang begitu indah. Anak domba Allah layak menerima pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, saya pernah menemukan satu gambar yang cukup menggugah hati saya. Di situ ada gambar salib dan tertulis pertanyaan, Tuhan, seberapa besarkah Engkau mengasihi saya? Mungkin pertanyaan ini juga sering muncul dalam hati kita. Namun di situ Yesus menjawab dan merentangkan tangannya sebesar ini. Dan dia mati. Mari kita tundukkan hati kita, bersujud pada salibnya. Kita mau mendengar firman-Nya. Kita nyanyikan pujian, bersujudlah. Bersujudlah pada salibnya, Tuhanmu menunggu. Dengarkanlah akan firman-Nya, serta lakukanlah. Bersujudlah di salibnya. Kristus menunggu. Bersujudlah pada salibnya, naikkanlah syukurmu. Bahagia, damai sejahtera, jadilah milikku. Bersujudlah di salibnya, bersujudlah, Kristus menunggumu. Mari kita berdoa. Bapa, seperti Engkau menyapa kami lewat pujian demi pujian. Saat ini kami menaklukkan hati kami, merendahkan hati kami untuk boleh siap ditaburi kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami, untuk kami bisa konsentrasi dan bisa memahami kebenaran firman. Dan di dalam sepanjang pemberitaan firman, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ada komitmen yang kami bawa untuk kami boleh berubah di dalam-Mu. Di dalam Kristus Yesus hamba yang menyampaikan firman. Anugerah-Mu boleh bersamanya, mengurapinya, supaya hamba hanya menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius 27, ayat 45 sampai ayat 50. Kita akan membaca secara bertanggapan. Saya ayat yang ke-45 dan jemaat ayat yang ke-46. Mari kita boleh bergantian membacakannya. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan Segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Sedemikian kebenaran firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya membaca firman Tuhan, merenungkan dan setia melakukannya dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Hosiana. Hosiana,
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita hari ini boleh merayakan Jumat Agung dengan tema kesendiriannya, kesendirian Tuhan Yesus menemukan setiap kita. Yang tadi terambil dari Matius 27 ayat 45 sampai ayat 50. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang sendiri. Saya mau mengajukan pertanyaan kepada kita. Pernahkah kita di sini merasa sendiri? Atau ada yang tidak pernah sama sekali? Yang di atas ada? Boleh angkat tangan. Yang tidak pernah. Yang di bawah? Kalau dilihat dari tidak ada ngangkat tangan berarti semua kita pernah mengalaminya ya. Saya yakin semua kita pernah mengalami kesendirian. Kesendirian yang dimaksud bukan berarti sepi karena tidak ada orang lain. Tetapi kesendirian adalah bisa juga kita merasa kesendirian padahal kita sedang duduk bersama dengan orang lain. Dengan keluarga kita, bahkan mungkin di tengah-tengah persiapan pelayanan atau mungkin di tengah-tengah sini ada yang merasa kesendirian. Kesendirian itu sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang menggelisahkan, yang memberikan ketidakdamaian. Jika kita lihat gambar ini, bagaimana dia di tengah-tengah hiruk pikuk, tapi dia merasa kesendirian. Karena apa? Karena merasa tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang mengerti, dan tidak ada orang yang memperhatikannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kesendirian, jika kita belajar, di dalam Jumat Agung ini sesuai dengan tema kita. Kesendiriannya menemukanku. Mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus pun pernah mengalami kesendirian. Ditinggalkan di tingkat yang paling dalam. Bukan hanya orang-orang di sekitarnya. Tetapi yang lebih menyedihkannya adalah Bapa di surga meninggalkannya di kayu salib. Tetapi hari ini kita mau belajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kesendirian bisa saja tempat Tuhan paling dekat dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 poin yang kita mau belajar dari nas yang telah kita baca tadi. Dari Matius 27 ayat 45 sampai 50. 3 poin ayat per ayat kita bahas. Yang pertama, kita mau belajar bahwa kegelapan adalah simbol penderitaan dan kesendirian. Jika kita lihat di ayat 45 dikatakan mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai 3 jam. Ini bukan hanya menjadi sebuah alam yang terjadi, tetapi di sini kita boleh melihat bahwa ini adalah kegelapan, simbol dari dosa. Simbol dari kalau kita lihat adalah penderitaan, keterpisahan, dan murka Allah yang sedang diturunkan kepada Tuhan Yesus. Untuk boleh menanggung semua, dia tidak berdosa, dia Allah, dia tidak berdosa. Tetapi untuk menebus dosa kita, maka dosa semua manusia ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Yesaya 53 ayat 6c. Dan yang kedua dikatakan bahwa dosa itu bukan sekedar gejala alam yang merupakan simbol penderitaan, simbol keterpisahan. Tetapi dosa itu juga adalah melambangkan penghakiman Allah. Jika kita lihat di dalam Keluaran 20, 21, 23. Bagaimana di sana Tuhan mau memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan melakukan tulah dan salah satunya adalah kegelapan. Luar biasa dikatakan di sana bahwa 3 hari di Mesir itu terjadi kegelapan yang luar biasa. Sehingga orang tidak bisa bergerak sama sekali. Tetapi di tempat orang Israel terang benderang terjadi. Artinya Tuhan hanya menghukum tempat orang Mesir itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hal ini mengingatkan kita bahwa dosa itu tidak main-main Bapak Ibu. Banyak orang punya pemahaman yang keliru. Ini mah dosa kecil, ini mah dosa besar. Di hadapan Tuhan, dosa sekecil apapun adalah dosa. Hamartia, artinya tidak mengenai sasaran Allah. Sedikit aja titiknya bergeser dari kehendak Tuhan.
itu sudah dosa. Dan dosa itu tidak main-main, hukumannya adalah maut. Bapak Ibu, di dalam ayat 45 ini, saya mau mengajak kita untuk boleh kembali melihat di dalam momen yang sakral ini. Setelah kita nanti pengakuan iman rasuli, ada persembahan pujian, lalu kita masuk perjamuan kudus. Apakah di dalam kita memasuki perjamuan kudus, gereja sudah mengingatkan 2 minggu berturut-turut? Apakah ini hanya sekedar rutinitas atau sebuah kesakralan, sebuah keagungan? Ada momen yang spesial, aku mau datang Tuhan. Jika engkau disalibkan adalah karena dosa-dosaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sudah berapa lama kita percaya kepada Tuhan Yesus? Tapi apakah kecerdasan kita, pengetahuan kita tentang firman, itu benar-benar real kita menjadi pelaku firman? Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kebiasaan kita, karakter-karakter kita yang Tuhan sudah bukakan, yang seringkali timbul menjadi penyebab pertengkaran di dalam rumah tangga, pertengkaran dengan anak atau dengan orang tua, pertengkaran di dalam tempat kita bekerja, menjadi batu sandungan. Apakah ada perilaku-perilaku kita, karakter kita yang kita sadar betul bahwa Tuhan berkata, anakku, aku menunggu perubahan dari engkau. Saat ini saya mau mengajak kita berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Adakah yang kita pun sendiri sedang bergumul bahwa ini adalah karakter-karakter yang tidak mempermuliakan Tuhan? Apakah perkataan yang lebih tajam daripada pisau yang tajam? Apakah pikiran-pikiran yang tidak memuliakan Tuhan? Apakah perbuatan-perbuatan yang seringkali orang terluka dan kita bilang maaf, tapi kita kembali lagi jatuh di dalamnya? Mari kita bawa itu di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami di hadapan-Mu. Kau mengetahui segala keberadaan kami. Kami mau bawa segala dosa, perkataan kami, kebiasaan kami yang tidak mempermuliakan-Mu. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua, karena ini Jumat Agung kita lebih dibawa perenungan. Jika dosa itu adalah sesuatu yang tidak main-main. Hal yang kedua adalah kesendirian. Kesendirian Tuhan Yesus adalah sebuah derita. Bagaimana kita bisa melihat dari 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Ini yang kita baca, yang kita boleh ikuti hari ini. Pertama dikatakan bahwa kesendirian Tuhan Yesus. Jika kita merasa sendiri karena orang tidak memperhatikan kita. Atau karena tidak ada orang di sekitar kita. Tetapi Tuhan Yesus bukan mengalami kesendirian karena para murid meninggalkannya. Bahkan Petrus berkata, aku tidak mengenal dia. Atau ketika pengadilan terjadi, bagaimana dia dicemooh oleh para serdadu, oleh para imam, oleh para rakyat yang hadir di sana. Kesendirian Tuhan Yesus bukan ketika dia disalibkan, salah satu penyamun boleh mencemoohnya. Dan ketika pengadilan terjadi, bukan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Penderitaan mulai dari dia ditangkap di Getsemani. Ketika Tuhan Yesus berkata, kalau boleh lalulah cawan ini. Bukan Tuhan Yesus karena dia Allah tahu semua penderitaan yang akan dia alami. Bukan. Tetapi ini menjadi sesuatu yang menyakitkan ketika dalam hakikatnya Allah Tritunggal. Bagaimana dia harus berpisah dengan Bapa karena dosa ditimpakan kepadanya. Bapa yang kudus, Bapa yang tidak bisa bersatu dengan dosa. Inilah yang terberat sehingga perkataan kesendirian Tuhan Yesus, kesedihan Tuhan Yesus, kesendirian Tuhan Yesus bukan karena penderitaan, bukan karena pengkhianatan, bukan karena ditinggal, bahkan disangkal, bukan. Tapi penderitaannya adalah
ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Orang-orang yang tidak memahami pengajaran ini berkata, Tuhan kok panggil Allah. Tetapi dalam hal ini kita harus belajar tentang Allah Tritunggal. Bahwa kita percaya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu hakikat dalam 3 pribadi yang menjalankan tugasnya masing-masing yang tidak pernah bisa terpisahkan. Yang kedua adalah ketika dia berkata, ada orang berkata, seharusnya peristiwa penyaliban itu bisa menyadarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Lah, kenapa Tuhan kok ketakutan, galau? Ini saya ambil dari pertanyaan TikTok yang ada. Ini pertanyaan ini ada memang yang membawa orang menjadi pindah agama. Tetapi sebenarnya ini adalah sebuah keagungan. Yang mengingatkan kita bahwa ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 2 ayat 17. Ketika Adam diberikan perintah, engkau boleh memakan buah yang ada di dalam taman ini. Tetapi buah yang di tengah, pengetahuan itu tidak boleh engkau makan. Ketika engkau makan, engkau akan mengalami mati. Tapi ketika mereka mati, waktu saya SD, saya tanya guru saya, kok gak mati bu? Ya saya gak tahu, tapi kita percaya firman Tuhan ya dan amin. Tapi itu bagi saya cukup berhikmat. Dalam arti walaupun dia gak bisa jawab daripada dia memberi jawaban yang salah. Tetapi lewat perkataan ini kita boleh diingatkan ketika berkata Eli, Eli lama sabachthani. Kenapa meninggalkan? Karena manusia adalah sudah berdosa. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa mengakibatkan 3 kematian. Kematian jasmani, yaitu kita memiliki keterbatasan bahwa kita akan meninggal secara fisik. Yang kedua adalah kematian rohani, artinya kita terpisah dengan Allah. Allah itu kudus, tidak mungkin bisa bergabung dengan kita yang kudus. Allah yang kudus, manusia yang kudus tidak bisa. Kudus dengan dosa tidak bisa bersatu. Inilah kenapa ketika Yesus ditimpakan dosa kepadanya, maka tentu Allah tidak bisa bersama, dia ditinggalkan pada saat itu. Dan yang ketiga adalah kematian yang kekal. Artinya bahwa semua manusia harus masuk ke dalam kerajaan neraka. Dan kita bersyukur di dalam pengakuan iman rasuli, lewat kematian Tuhan Yesus, ada pengakuan ialah bahwa ia telah mati dikuburkan dan turun ke dalam kerajaan maut. Dan ketika Tuhan Yesus dikatakan kematian jasmani, yaitu ketika dia menyerahkan dirinya ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku, baru Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus mati bukan karena kehabisan darah, tetapi karena dia menyerahkan diri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kesendirian Tuhan Yesus? Yang pertama, kesendirian itu membawa pengharapan. Ketika Tuhan Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Ini adalah sebuah kutipan yang sudah dinubuatkan. Bahwa yang mengatakan ini nanti adalah seorang Mesias. Atau dikatakan di sini adalah di Mazmur 22 ayat 1 dan 2 adalah Ayelet Hasakar. Artinya ini adalah menjadi sebuah nyanyian umat Israel. Di mana mereka ketika berdoa kepada Tuhan. Itu adalah sebuah pengharapan bahwa Allah Yahweh akan menolong tepat pada waktunya. Dan inilah yang dialami oleh Ester ketika bangsa Israel akan dihanguskan. Ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka menyanyikan pujian ini. Rusa di kala fajar. Sehingga ini kutipan ini pun terjadi ketika Tuhan Yesus berkata. Adalah sebuah pengharapan. Yang kedua adalah kesendirian Tuhan Yesus di kayu salib. Bukan akhir. Si iblis pasti senang sekali. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, aku menang. Tetapi dia hanya tahu sampai di situ. Penderitaan itu, salib itu malah menjadi awal pemulihan bagi setiap kita. Karena di sanalah kasih dan keadilan Allah dipertemukan.
Saya kembali terus-menerus mengingatkan tentang karya salib itu. Karena salibmu ku hidup. Salib mempertemukan kasih dan keadilan Allah. Allah yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang dosa. Tapi Allah yang kasih itu, Allah yang datang ke dunia mengasihi kita, ingin menyelamatkan kita. Tetapi ada dosa yang menghalangi. Dosa ini harus ditebus. Tidak bisa hanya kasih, tetapi dia juga tidak melawan atributnya. Dia Allah yang adil. Namanya adil, satu titik pun dosa harus dihukum. Bagaimana Allah yang kasih, Allah yang tidak ingin menghukum, bertemu dengan Allah yang adil, Allah yang harus menghukum. Dan ini bisa bertemu dengan sebuah pengorbanan. Dan pengorbanan itu adalah salib. Di kayu salib mengingatkan kita tentang kasih Allah. Engkau dan akulah yang berdosa, maka engkau dan akulah yang harusnya dihukum. Tetapi kasih Allah berkata, Yesus yang menggantikan kita. Di kayu saliblah keadilan itu dinyatakan. Bagaimana Yesus harus menjalani hukuman dan dia disalibkan. Di kayu salib kita boleh melihat kasih dan keadilan Allah dipertemukan dengan sebuah pengorbanan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus disalib, maka dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Oleh karena itulah dia terpisah karena dosa semua manusia ditimpakan kepada Yesus pada saat itu. Dia tidak berdosa tapi semua dosa ditimpakan. Dan dikatakan Yesaya 59 ayat 2. Dosalah yang menghalangi kita dengan Tuhan. Jadi di sanalah kenapa dikatakan meninggalkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang menjadi kita renungkan dari perkataan Eli Eli lama sabaktani ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pengorbanan Kristus itu tidak murahan. Pengorbanan Kristus itu sesuatu yang mahal. Untuk mengampuni dosa kita itu dibayar dengan harga yang mahal. Dia Allah sendiri mau datang ke dunia untuk mati di kayu salib menggantikan kita. Bagaimana kasihmu kepada Tuhan saat ini? Sudah berapa lama menjadi Kristen? Apakah cintamu yang dulu begitu menggebu-gebu, begitu terharu ketika mendengar ke Jumat Agung, tapi sekarang rasa itu sudah tidak ada. Yang ada adalah rutinitas. Tanyakan kepada dirimu, apakah engkau masih kagum, masih takjub? Kasih Tuhan yang berkorban untuk engkau dan aku. Yang kedua, kesepian Tuhan Yesus itu dia alami, bukan hanya perasaannya, tetapi untuk menggantikan kita. Hal inilah yang membuat John Newton dalam lagu Amazing Grace, dari orang yang tidak mencintai Tuhan, dari orang yang hidup tidak takut akan Tuhan, tetapi perjumpaan dia dengan Tuhan membuat dia bertobat. Apakah di dalam perjalanan kehidupan kita, sudah berapa tahun kita merayakan Jumat Agung? Setiap momen itu memang kita bisa menangis. Tapi sesudah kita pulang, berbeda lagi, berubah lagi. Apakah itu yang kita alami? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, poin ketiga. Karena Jumat Agung ini saya khusus mengajak kita untuk momen-momen untuk merenung. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama tadi memang kegelapan itu sesuatu yang menyengsarakan. Membawa kesendirian. Tapi yang kedua, kesendirian itu membayar harga mahal. Yang ketiga adalah bahwa kegelapan itu tidak abadi. Penderitaan kita pun tidak abadi. Penyerahan Yesus membalikkan kegelapan. Di mana dikatakan di ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kesendirian yang dialami oleh Tuhan Yesus menjadi perenungan bagi setiap kita. Biarlah 3 pertanyaan ini boleh kita renungkan sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Apa dosa atau kebiasaan lama yang harus kita tinggalkan? Tuhan sudah katakan berubah dan berubah. Maka mungkin orang di sekitar kita bisa menangis dengan perbuatan kita dan Tuhan tidak dipermuliakan. Jika kita mengasihi Dia,
Jika kita mengakui keagungan pengorbanan Kristus, maka kasih-Nya itu yang akan menggerakkan kita untuk bertobat. Apakah kita juga di tengah-tengah perjalanan kehidupan merasa kesendirian, merasa deritamu tidak ada yang peduli, bahkan Tuhan pun tidak peduli? Tetapi ingatlah bahwa di tengah-tengah jam hidup ketergelapanmu, Tuhan hadir di sana. Bahkan Dia menggenggam engkau. Yang ketiga, bagaimana kita bisa belajar seperti Tuhan Yesus. Dia mati karena Dia menyerahkan dirinya. Belajar kita tentang penyerahan totality kepada Tuhan. Percaya, saya sangat suka dengan lagu. Saat ku tak melihat jalanmu. Lagu ini menceritakan saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak mengerti rencanamu. Tapi hatiku ditutup dengan hatiku percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di Jumat Agung ini, Yesus menjadi juru selamatmu. Yang menebus engkau dari hukuman dosa. Dia tidak hanya juru selamat nanti. Tetapi Dia juga juru selamat di dalam setiap detik kehidupanmu. Di dalam setiap musim hidupmu. Engkau tahu atau engkau tidak tahu. Kau percaya atau tidak engkau percaya. Dia adalah juru selamatmu. Di poin ketiga ini, apakah engkau mau berkata, Tuhan, di saat pergumulanku saat ini yang tidak aku mengerti, aku mau berkata, aku mempercayaimu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, masa-masa ini menjadi kami masa perenungan. Masa kami refleksi. Keagungan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Kami ajak kepada sesama ketika kami mencintai, kami ingin memberi yang terbaik. Kami tidak mau melukai. Seharusnya itu yang kami lakukan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami terlalu sudah menikmati kebaikan Tuhan itu. Tapi di Jumat Agung ini kami boleh kembali diingatkan. Dosa kamilah yang Engkau tanggung. Dan terima kasih di Jumat Agung ini menumbuhkan kembali pengharapan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama gereja dari segala abad dan tempat, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Makasih persembahan pujian PS Keluarga, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita dengan mengingat firman dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Seperti biasa ada 3 cara yang dapat Ibu lakukan, Bapak Ibu lakukan untuk memberikan persembahan dengan transfer bank, dengan scan QR code atau memasukkannya dalam amplop dan masukkan dalam kantong persembahan yang diedarkan. Mari kita serahkan persembahan kita naikkan pujian di salib aku melihat terang. Mengapa juru selamatku curahkan darahnya hanya bagiku yang kecil penuh dengan dosa. Di salib aku melihat terang dan beban hatiku hilang lenyap. Iman telah membuka mata aku, kini ku bahagia selalu. Matahari tak bersinar, tertutup awan gelap. Saat Kristus menyerahkan jiwanya bagiku. Di salib aku melihat terang dan beban hatiku hilang lenyap. Iman telah membuka mata aku, kini ku bahagia selalu. Untuk segala dosaku yang telah mati di salib. Untuk segala dosaku yang mati di salib, kasih-Nya yang menakjubkan tiada bandingnya. Di salib aku melihat terang dan beban hatiku hilang lenyap. Iman telah membuka mataku, kini ku bahagia selalu. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami bersyukur, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kami mengakui bahwa apa yang kami punya adalah titipan Tuhan. Dan kami belajar mengembalikan, mendukung dalam pekerjaan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang boleh memberkati persembahan ini, untuk memperluas kerajaan-Mu dan para penatua yang Tuhan pakai mengelola, Tuhan juga yang boleh tolong. Kami berdoa ya Tuhan saat ini bersatu hati, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Kau yang mengetahui keadaan bangsa kami, bahwa negara kami ini banyak pergumulan. Tapi kami berdoa di dalam belas kasihan-Mu. Bagian kami sebagai umat Tuhan datang membawa bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu.
Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau sanggup untuk memulihkan negeri kami. Tuhan berkati para pemimpin negara kami, baik presiden, wakil presiden, juga para menteri dan wamennya, juga untuk TNI dan Polri, juga untuk tingkat gubernur sampai ke tingkat RT RW. Kami terus memohon supaya Tuhan anugerahkan mereka hati yang baru. Hati yang sungguh-sungguh melihat bahwa mereka adalah putra-putri yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas mereka. Untuk membawa negeri ini untuk lebih baik ya Tuhan. Hati yang takut Tuhan yang akan Tuhan taruh di hati mereka sehingga mereka berjuang menjaga kejujuran dan integritas dan di dalam hikmat dan kuasa Tuhan memperlengkapi mereka. Melakukan terobosan sehingga dengan kesempatan yang ada mereka boleh masing-masing di bagiannya melakukan tanggung jawabnya masing-masing dan negeri kami boleh tertolong dengan baik, baik dari segi keamanan, baik dari segi ekonomi, baik dari segi kesatuan kami sebagai berbangsa dan bernegara. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk semua umat Tuhan yang sudah percaya kepada Kristus yang ada di Indonesia. Di tengah-tengah ada saudara-saudara kami yang mengalami penganiayaan. Tapi umumnya kami bisa melihat ada kebebasan beragama. Tapi kami berdoa sebagai kami orang yang sudah percaya kepada Kristus, umat yang sudah ditebus. Anugerahkan kami kegelisahan hati Tuhan jika kami hanya puas di dalam mencicipi, menikmati kasih karunia dan keselamatan yang daripada Tuhan. Anugerahkan di hati kami kegelisahan hati-hati yang gentar, hati yang takut. Bahwa ketika kami tidak memberitakan Injil kami berhutang darah ya Tuhan. Kami bertanggung jawab kepada Tuhan bahwa keselamatan yang sudah kami terima, kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Baik lewat perkataan kami, lewat hidup kami. Sungguh-sungguh kami berjuang sebagai orang sudah percaya Kristus. Orang boleh melihat nilai yang berbeda. Bukan karena kami baik, tapi karena kami takut akan Tuhan, mencintai Tuhan. Sehingga orang boleh melihat perbuatan kami yang baik dan Tuhan yang dipermuliakan di dalamnya. Kami terus berdoa kami sebagai sesama umat. Kami belajar untuk mau boleh memberi masukan kepada orang di sekeliling kami. Bagaimana kami boleh bergandengan tangan untuk bertumbuh bersama menghidupi kebenaran firman di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk para pelayan-pelayan Tuhan, para misionaris yang ada di Indonesia. Kami berdoa supaya Tuhan terus jagai hati mereka. Beri mereka hikmat di dalam melakukan penginjilan ke daerah-daerah tertentu. Banyak tantangan yang dihadapi. Tapi kami percaya perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas mereka. Dan hikmat Tuhan yang menolong supaya mereka terus semangat memberitakan Injil di tengah-tengah tantangan yang banyak. Tuhan masih banyak suku-suku Indonesia yang belum terjangkau oleh Injil. Saat ini kami berdoa supaya Tuhan yang membuka pintu-pintu gerbang penginjilan. Supaya makin banyak orang yang boleh percaya kepada Kristus. Mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga bersatu hati untuk GKK. Terima kasih Tuhan pelihara gereja-Mu. Baik GKK pusat maupun pos-pos. Kami terus berdoa untuk para rohaniwan, para penatua. Juga untuk BP di dalam setiap bagian. Tuhan para aktivis juga. Hamba berdoa supaya Tuhan beri sukacita yang daripada Tuhan. Damai yang daripada Tuhan. Dan juga kegentaran akan Tuhan. Sehingga boleh melihat ini adalah kesempatan kami menjadi partner Allah. Untuk membawa kami mengalami Tuhan. Dan membawa jemaat boleh kembali mengalami Tuhan. Ada banyak pemulihan yang boleh terjadi. Kekuatan yang boleh terjadi. Dan makin banyak orang boleh diteguhkan imannya. Kami juga berdoa bersatu hati saat ini. Bagaimana gereja-Mu boleh memakai sarana penginjilan di dalam pendidikan. Terima kasih untuk ketapang yang boleh Tuhan, SKK yang Tuhan pelihara. Kami berdoa untuk pembangunan yang berjalan prosesnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tim pembangunan. Tidak mudah untuk mereka mencari dana. Kami berdoa Tuhan untuk dana yang masih kami butuhkan masih besar ya Tuhan. Kau yang punya alam semesta ini. Kau yang memulai pembangunan SKK Jakarta ini. Kami percaya di dalam anugerah-Mu. Kau akan mencukupkan dengan cara-Mu yang ajaib. Lewat kami para jemaat atau orang lain Tuhan sanggup. Kami berdoa pembangunan yang terus yang akan diselesaikan Tuhan juga yang tolong. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu di tempat ini.
yang saat ini kebaktian baik di onsite maupun di dalam online. Tuhan, biarlah lewat tema hari ini di dalam kesendirian kami tidak pernah sendiri. Karena Tuhan sudah berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau dan aku tidak sekali-kali membiarkan Engkau. Biarlah firman itu apalagi di tengah-tengah Jumat Agung ini. Jika nyawamu sendiri Engkau berikan bagi kami, apalagi pergumulan yang lain, Tuhan sanggup untuk melakukannya. Anugerahkan kami hati seorang umat yang boleh percaya kepada Tuhan di tengah-tengah segala situasi kami. Tapi anugerahkan juga kami hati seorang murid yang haus bergaul dengan Sang Guru Agung, yang juga yang mau taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Anugerahkan juga kami kerinduan, supaya tidak hanya kami yang mendapatkan keselamatan, tapi kami memiliki hati yang berbelas kasihan. Ada begitu banyak jiwa yang belum tahu kemana nanti mereka. Tapi biarlah keselamatan yang kami terima boleh kami bagikan, bahwa keselamatan ada di dalam Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini bergumul di dalam keluarga. Tuhan, Kau melawat mereka. Bahwa keluarga itu adalah suatu usaha di dalam Kristus. Ada air mata, tapi ketika Tuhan dihadirkan, maka air mata itu akan Tuhan ubahkan menjadi mata air yang mengalir, yang memenuhi setiap keluarga. Ada pengampunan, ada pemulihan yang Tuhan lakukan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang lagi bergumul untuk pekerjaan, yang bergumul dalam ekonomi, usaha, kesehatan. Anugerah Tuhan boleh bersama mereka. Kami mau terus mempercayai Tuhan di situasi tersulit pun. Hati kami mau tetap percaya. Allah yang kami sembah, Allah yang melakukan jauh dari apa yang kami pikirkan dan yang kami doakan. Dan kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah. Terus anugerahkan kami kegelisahan hati ketika kami sudah tidak seturut dengan kehendak-Mu. Gelisahkan Tuhan supaya kami boleh kembali datang kepada Tuhan dan hidup menjadi putra-putri yang mencintai Tuhan, dan itu akan terefleksi dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengamini dan kami percaya Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Dan kami akan menutupnya di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita pulang dengan suatu janji untuk terus mengiringi salib Kristus sampai akhir. Salib hantar aku terus. Aku mau pergi ke negeri yang kekal, melintas salib kudus. Tiada jalan lain yang kan ku tempuh, jalan ini yang ku tuju. Salib antar aku terus, salib antar aku terus, masuk surga terang, rumah yang senang. Salib antar aku terus, tangan Tuhanku membimbing langkahku sampai ke rumah Bapa, ke dalam negeri damai yang bakal di depan tata Tuhan.
Jalan dunia yang membuat sesat tidak akan kuturut. Jalan salibnya menyelamatkan, memimpinku ke surga terang. Salib hantar aku terus, salib hantar aku terus, masuk surga terang, rumah yang senang. Salib hantar aku terus. Jemaat sekalian, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, ingatlah engkau tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu bersama denganmu. Dan pakailah waktumu untuk menceritakan Kristus di dalam hidupmu. Supaya lewat hidupmu banyak orang yang boleh mengalami kasih Kristus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang percaya boleh berkata, amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada kasih. Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berdasihan. Amin. Silakan duduk. Selamat merenungkan kasih dan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Jumat Agung. Aku mau pergi ke negeri yang kekal, melintas salib kudus. Tiada jalan lain yang kan ku tempuh, jalan ini aku turut. Salib hantar aku terus, salib hantar aku terus, masuk surga terang, rumah yang senang. Salib hantar aku terus, tangan Tuhanku membimbing langkahku sampai ke rumah Bapa, ke dalam negeri damai yang bakal di depan tahta Tuhanku. Salib hantar aku terus, salib hantar aku